Halo, Miko 58. Saya akan menjelaskan tentang proyek pertama kita di semester 1, yaitu Show Yourself Miko 58 Challenge. Nah, kenapa sih proyeknya dinamakan seperti itu? Oke, saya akan kasih latar belakangnya. Sekolah baru, teman-teman baru, guru juga baru, tapi semuanya tidak bisa bertemu karena adanya pandemi COVID-19. Kemarin aja kita kenalan hanya sebatas live chat di kolom komentar Google Classroom. Sepertinya masih kurang ya, soalnya kan kemarin baru nama, panggilan, dan cuma asal. Ada cicak. Padahal kalau mengenal seseorang itu gak cukup cuma dari 3 hal itu. Kita harus kenal keunikannya, ketertarikannya, dan kemampuan masing-masing. Nah, mengutip pepatah tak kenal maka tak sayang, maka muncullah challenge ini. Nah, terus kenapa proyeknya harus dibikin challenge? Pertama, karena pada dasarnya manusia itu perlu ditantang buat berani menampilkan dirinya. Seperti challenge yang udah marak tuh di media sosial, kayak Until Tomorrow Challenge, terus berbagai macam TikTok Challenge, terus banyak ya pokoknya ya. Jadi challenge ini nanti akan memanfaatkan media sosial. Sekarang saya akan kasih gambaran umum challenge-nya. Intinya kayak gini, kamu akan membuat sebuah konten. Konten itu nanti akan diupload di media sosial kamu. Bisa lewat Instagram, bisa lewat YouTube channel kamu. Nah, konten itu menceritakan tentang bakatmu bisa, atau ketertarikanmu, atau kesukaanmu. Pokoknya yang menggambarkan kamu banget. Terus, kontennya bisa berupa video. Nah, videonya ini maksimal 1 menit ya. Kalau konten kamu berupa video, kalau konten kamu berupa gambar atau foto, itu bisa kok lebih dari 1 gambar dalam 1 feed, ya kan? Di Instagram kan maksimalnya 10 gambar ya. Nah, terus challenge ini nanti memiliki efek estafet. Meskipun kita semua mengerjakannya dalam satu waktu yang bersamaan, nanti ada durasi waktunya kok, tenang aja. Nanti hasil akhirnya seperti ini efeknya. Jadi pertama kali itu konten saya sebagai guru seni budaya. Nah, terus nanti saya akan menantang kamu XTP 1 absen 1. Kemudian kamu akan menantang XTP 1 absen 2. Gitu seterusnya sampai XTP 1 absen 36. Nah, setelah itu XTP 1 absen 36 menantang wali kelas XTP 1 Bu Nindya. Nah, biar efeknya berlanjut ke kelas selanjutnya, nanti Bu Nindya akan menantang XTP 2 absen 1. Gitu seterusnya sampai XTP 2 absen 36. Selanjutnya XTP 2 absen 36 akan menantang wali kelas XTP 2 yaitu Pak Iwan. Pak Iwan nanti menantang XTP 3 absen 1 sampai seterusnya XTP 3 absen 36. Terus XTP 3 absen 36 akan menantang wali kelas XTP 3 yaitu Pak Kinta. Nah, Pak Kinta akan melanjutkan estafet ke XTP 4 absen 1. Gitu seterusnya sampai XTP 4 absen 36. Terus lanjut menantang XTP 4 wali kelasnya atau Pak Epi. Terus Pak Epi akan memberikan tantangan tuh ke XTPGM absen 1. Gitu seterusnya berlanjut sampai XTPGM absen 36. Terus nanti challenge ini akan berakhir di wali kelas XTPGM yaitu Pak Eko. Nah, challenge ini kamu gak harus menunggu temenmu sebelumnya untuk membuat konten, tetapi kalian bisa membuat konten ini bersamaan. Karena
saya akan berikan teknis untuk bikin kontennya. Pertama, kamu harus merefleksikan diri dulu. Kira-kira kamu punya bakat apa atau punya ketertarikan apa. Nah, itu macam-macam. Misalnya di bidang seni musik nih, bisa kalian main gitar, saksofon, piano, suling, flute, ketipung, terus apa lagi ya? Pokoknya macam-macam boleh. Atau bakat kamu suka menyanyi, itu juga boleh. Menyanyi pun juga macam-macam kan? Ada yang dangdut, ada yang keroncong, ada yang ambyar, ada yang klasik mungkin. Nah, itu juga beragam, boleh aja. Atau bakat kamu di bidang seni rupa, misal kalian suka menggambar atau membuat graffiti, membuat poster, membuat stop motion mungkin, atau membuat hal lain, desain grafis, membuat stiker yang lucu-lucu, itu juga boleh. Itu bisa jadi konten kok, tenang aja. Terus misal bakat kamu di bidang seni tari, nah kalian mau nari juga boleh, tari tradisional boleh, tari modern boleh. Atau bakat kamu di bidang teater, misal kamu mau bikin konten monolog juga boleh, atau konten misalnya kalian bermain peran dengan orang-orang di rumah kalian, itu juga boleh. Atau kalian punya bakat di bidang olahraga, nah itu juga boleh tuh. Misalnya kalian suka banget sama badminton atau basket, bisa tuh diajak orang-orang rumahnya buat bikin konten tentang ketertarikanmu itu. Terus misalnya kamu punya bakat lain, misalnya memasak, boleh banget kalian semacam tutorial kasih resep ala-ala gitu juga boleh. Terus atau bakat kalian di hal yang lain, misalnya membuat puisi, membuat pantun, atau membuat cerita, membuat quotes, nah itu juga bisa dijadiin konten. Nah, ada motor lewat, maaf. Terus kalau udah dipikirkan, kedua rancang kontenmu. Kira-kira kontennya biar menarik, kira-kira mau dibikin seperti apa ya. Terus ketiga, kamu harus buatlah konten sesuai rancanganmu itu tadi. Nah, kalau misalnya perlu ada tambahan sana sini atau kurangan sana sini juga gak apa-apa, yang penting menarik. Keempat, nah ini dia, upload kontenmu di media sosial masing-masing. Boleh di Instagram, boleh di YouTube. Formatnya seperti ini, nanti bisa lihat di PDF-nya ya. Ini untuk format captionnya. 1. Menerima estafet. Saya, misalnya A, menerima tantangan dari C. Terus habis itu kamu deskripsikan singkat tuh, kamu punya ketertarikan apa. Terus terakhir di captionnya itu kamu melanjutkan estafet. Saya A menantang B untuk ikut Show Yourself Miko 58th Challenge. Nah, di konten kamu itu jangan lupa tag Instagram @miko.artsandculture. Nah, tujuannya buat apa? Untuk di repost sama untuk dinilai sih sama saya. Dan jangan lupa beri hashtag. Hashtagnya ada macam-macam ya. Silahkan ditulis semua. SMK Mikael, seru belajar kebiasaan baru, bahagia belajar di rumah, selamat kembali ke sekolah, pembelajaran jarak jauh, dan masa pandemi COVID-19. Kalau kamu mau menambahkan hashtag selain yang sudah disebutkan tadi, boleh banget. Misalnya hashtag sesuai dengan ketertarikanmu, misal badminton atau basketball atau desain grafis, itu juga boleh. Nah, intinya seperti ini. Semua karya kalian, baik yang diupload di IG maupun di YouTube, akan di-repost di Miko Arts and Culture ya. Dan nanti akan saya repost sesuai dengan urutannya, jadi biar efek estafetnya kelihatan. Nah, kalau kalian butuh informasi, butuh konsultasi tentang kontennya biar menarik, silahkan hubungi saya. Bisa di WA atau bisa ketika pembelajaran berlangsung. Oke, sampai sini dulu penjelasannya. Terima kasih.